Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan 79 pada hari ini. Sama-sama kita deklarasikan resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan yang penuh dalam setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 27. Kita akan lihat sama-sama ayat 11 sampai ayat 14. Matius 27 ayat 11 sampai ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus diperhadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah diam. Ya, banyak orang diam ya karena mungkin enggan jawab, banyak orang diam karena banyak faktor, mungkin sakit gigi dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di sini diam yang dilakukan oleh Yesus bukan diam biasa, tapi diam yang menunjukkan suatu penegasan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan kita melihat dari ayat 11, 12 sampai ayat 14 yang kita baca tentang percakapan wali negeri kepada Yesus, di mana ketika Yesus sebelum disalibkan dia diadili, dia diperhadapkan ke wali negeri dan kepada Pilatus dan sebagainya. Ya, ada beberapa kali di mana Yesus diadili, dan di sini ketika diperhadapkan kepada wali negeri di ayat 11 dikatakan wali negeri itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus dengan ingin lebih tahu lagi tentang pribadi Yesus, mengatakan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Bapak Ibu, kita melihat dari jawaban Yesus ini bahwa jawaban Yesus ini bukan sekedar menjawab ya atau tidak, tapi dengan cara mengembalikan perkataan wali negeri ini sesuai dengan perkataan atau pertanyaannya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Itu artinya ya. Ini suatu penegasan Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang atau banyak sekali kita menghadapi di mana kita dituduh tanpa alasan. Di sini Yesus diadili karena ada banyak tuduhan. Tadi kita sudah baca ya, ayat 13 wali negeri itu berkata bahwa ada banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. Ada banyak tuduhan tanpa sebab. Tuduhan hanya karena rasa iri, tidak menerima bahwa ada raja yang lebih berkuasa, ada orang yang lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada pada zaman itu. Dan kadang-kadang juga kita disalahpahami oleh orang lain. Sama dengan Yesus kedatangannya disalahpahami oleh orang Yahudi, oleh raja-raja yang ada pada waktu itu. Mereka menyangka bahwa Yesus datang menjadi raja lebih besar, lebih berpengaruh daripada pengaruh mereka saat itu. Dan juga dihakimi sebelum kita menjelaskan sesuatu. Yesus pun sama Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Yesus tanpa dia menjelaskan apapun. Tapi orang itu terus melontarkan tuduhan-tuduhan kepadanya. Ya, meskipun Yesus tidak melakukan berbagai tuduhan yang mereka tuduhkan kepadanya. Naluri manusia kita adalah kadang-kadang ingin membela diri. Nah, kita bisa merefleksi kembali diri kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita mengalami satu tuduhan saja, apalagi lebih. Atau tuduhan itu sama, lalu besok kita dituduh dengan hal yang sama. Dan sebaliknya kita tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada kita. Naluri manusia kita, seringkali mungkin kita ingin membela diri kita, menjelaskan panjang lebar. Dan mungkin kita juga ingin melawan. Ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi di sini kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus di hadapan Pilatus, dia adalah dengan diamnya Yesus sedang menjelaskan bahwa Yesus di hadapan Pilatus, dialah raja, segala raja. Dan dia tidak berdebat.
tidak membela diri, tidak mengemukakan pembelaan hukum bagi dirinya sendiri. Dikatakan bahwa ia berdiri tenang diam. Waktu itu nggak hanya berdiri bebas Bapak Ibu Saudara, dia sudah dibelenggu, dia diikat. Di sana dia sendirian, tidak memiliki siapa-siapa ketika harus diadili. Dan kita melihat Yesus tenang, dia teguh dalam kebenarannya. Bukan teguh dalam kesalahannya ketika dia didakwa, tetapi teguh di dalam kebenaran dirinya sebagai Allah, sebagai kebenaran bagi semua manusia yang percaya khususnya. Bapak Ibu, dalam Matius 27 ayat 11 sampai ayat 14 ini membawa kita kepada momen yang sunyi tetapi sangat kuat. Kebenaran tidak selalu bersuara, kebenaran tidak selalu bersuara keras, namun selalu berdiri teguh. Itulah sifat kebenaran. Tidak selalu bersuara keras, namun berdiri teguh. Yesus secara fisik, dia kelihatan tapi tidak bersuara, tetap berdiri teguh. Demikian juga dengan firman Tuhan yang sekarang kita baca, kita renungkan. Mungkin kita tidak menyentuh Yesus secara fisik seperti orang-orang yang hidup pada zamannya. Tetapi kebenaran yang kita amini, yang kita hidupi setiap waktu itu adalah kebenaran yang teguh Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita boleh pegang kebenaran itu ya dengan kokoh dalam kehidupan kita. Sebab kebenaran itulah yang menghidupkan kita. Kebenaran itulah yang membuat kita kokoh. Dan kita dapat belajar dari pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus dihakimi padahal ia tidak bersalah. Yesus berdiri di hadapan Pilatus sebagai seorang tahanan. Dia sendirian, dia tidak memiliki seorang pembela. Tetapi dia tetap berdiri teguh dan menghadapi setiap tuduhan-tuduhan palsu yang datang sebagai penghakiman bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran itu sesungguhnya ya akan terus menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Pilatus di sini yang sedang berdiri di hadapan hakim yang sejati. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan Pilatus yang bertanya kepada raja segala raja, dia sedang berhadapan juga dengan raja yang sedang dia tanyakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar bahwa Yesus tidak menjawab dengan penjelasan panjang, namun ia berkata singkat, engkau sendiri mengatakannya. Artinya kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan paksaan. Yesus tidak menyangkal siapa dirinya, tetapi ia memberikan penegasan bahwa dialah Raja yang sejati. Yesaya 53 ayat 7 mengatakan ia teraniaya tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Memang firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa Yesus tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Biarlah kebenaran yang sejati itu yang dapat membungkam setiap mulut para lawan. Seringkali kita menghadapi hal ini Bapak Ibu ya, dan seringkali kita menganggap diam sebagai kesalahan, tetapi dalam Alkitab diam di hadapan Allah justru sering menjadi tanda kekuatan iman dan ketaatan kita. Orang yang taat tidak sering menyela, orang yang taat tidak cepat membela diri, orang yang taat mendengarkan terlebih dahulu. Ini cerminan ketaatan dan Yesus adalah teladan kita untuk kita taat tidak cepat berkata-kata tapi diam dan mendengarkan, memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perkatakan. Yesus diam bukan karena ia tidak punya jawaban Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi karena ia taat kepada rencana Bapa di surga. Yohanes 18 ayat 36 mengatakan kerajaanku bukan di dunia ini. Ketaatan seringkali menuntut kita untuk diam ketika ego kita sedang bangkit, ketika ego kita sedang bersuara dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudari, dari sikap Yesus di hadapan Pilatus kita dapat belajar ya, berani berdiri dalam kebenaran. Sekali lagi, berani berdiri dalam kebenaran. Meski kita sendirian tidak punya pembela, tapi Allah yang tidak kelihatan itu akan jadi pembela bagi setiap kita. Jangan takut jika kebenaran menuntut kita untuk tidak populer. Memang kita tidak mungkin menjadikan hidup kita ini populer, tetapi Tuhan sendiri akan menjadikan kita orang-orang yang diangkat. Tidak semua tuduhan kita harus jawab. Ada saatnya Tuhan membela kita. Bapak Ibu dapat baca ya Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Tuhan membela kita.
Kita percaya bahwa Allah memegang kendali bahkan ketika kita di ruang pengadilan sekalipun untuk membela kebenaran yang kita hidupi setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa lebih baik berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran, bersama kebenaran dan tanpa kalah daripada menang dengan mengorbankan ketaatan kita. Kita belajar dari pribadi Yesus, diam dengan penuh iman, tenang dan penuh kuasa, dan terus tetap setia sampai mati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat atau juga menyaksikan kesaksian yang Bapak Ibu alami, baik mujizat pemulihan dalam keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32742 0088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah pembela kami, Engkau kebenaran dalam hidup kami. Kami mau menggunakan ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menguatkan, yang mengokohkan, yang menopang kehidupan kami Tuhan. Supaya kami kuat mempertanggungjawabkan kebenaran, yaitu firman-Mu yang kami imani dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang yang percaya. Kiranya keluarga GPD Elsade Magelang mengasihi Engkau Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya keluarga GPD Elsade Magelang mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.